Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar materi biologi di kelas 10, yaitu bakteri. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan bagi manusia ya? Jangan salah. Banyak juga loh bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Makanya, saksikan terus video ini. Nah adik-adik, bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri umum pada bakteri. Pertama, bakteri tidak memiliki membran inti sehingga bersifat prokariotik. Kedua, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 kali 10 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri tergolong mikroorganisme dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ketiga, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Kemudian, habitat bakteri meliputi daerah yang sangat luas atau kosmopolit, sehingga bakteri bisa hidup di mana saja. Selanjutnya, bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, dan pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora yang berfungsi untuk melindunginya dari panas dan gangguan alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur pada bakteri. Struktur bakteri terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar bakteri seperti dinding, kapsul, membran sel, flagela, dan fluid. Sedangkan struktur dalam seperti sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Struktur bakteri juga dapat dibedakan menjadi struktur umum dan struktur tambahan. Struktur umum merupakan struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, yaitu sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Sedangkan struktur tambahan yaitu struktur yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagela, dan fluid. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi, tidak hanya tumbuhan saja ya yang memiliki dinding sel. Dinding sel pada bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yaitu bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan akan berwarna ungu jika diberikan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah jika diberi pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif yaitu Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, Bacillus subtilis. Sedangkan contoh bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Streptococcus aureus. Membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilihat oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer dan protein seperti protein integral dan protein perifer. Membran plasma berfungsi sebagai tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron,
dan proton, serta sebagai pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat organel-organel sel bakteri. Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi sitoplasma sendiri sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia pada sel. Ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya, bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Inti. Inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri memiliki tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut plasmid. Flagela. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik atau tidak berflagela, monotrik, atau hanya memiliki satu flagela di salah satu ujungnya. Logotrik, mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujungnya. Amfitrik, memiliki flagela di kedua ujungnya. Dan peritrik, flagelanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Pili. Pili berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Ukurannya lebih pendek dari flagela. Pili bersifat kaku dan memiliki diameter lebih kecil. Pili tersusun atas protein yang berfungsi sebagai alat perlekatan bakteri saat melakukan konjugasi. Kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lapisan lendir ini menjadikan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sumber makanan bagi bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan bakteri. Berdasarkan peranannya, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan, contohnya Escherichia coli, digunakan untuk membusukkan makanan di dalam usus besar dan menghasilkan vitamin K. Contoh kedua, Azotobacter yang hidup bebas di tanah dan dapat menambatkan nitrogen bebas di udara. Lactobacillus casei digunakan dalam membuat keju dan minuman probiotik. Acetobacter sillinum digunakan untuk pembuatan nata de coco. Streptomyces griseus digunakan sebagai penghasil antibiotik streptomycin, dan Bacillus subtilis sebagai penghasil antibiotik bacitracin. Bakteri yang merugikan bagi manusia, contohnya yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC, Mycobacterium lepra sebagai penyebab penyakit lepra, Salmonella typhi penyebab penyakit tipes, Shigella dysentery penyebab penyakit disentri, Treponema pallidum penyebab penyakit sifilis, Diplococcus pneumonia penyebab penyakit pneumonia, Clostridium tetani penyebab tetanus,
dan Vibrio cholera penyebab kolera. Gejala-gejala dari bakteri yang merugikan. Yang pertama adalah TBC. Gejala TBC ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu, batuk bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada. Nafsu makan mulai menurun, berat badan menurun, demam, dan berkeringat saat malam hari. Gejala tetanus dirasakan kaku dan kejang otot, mengalami kesulitan membuka mulut dan menelan minuman, nyeri kepala dan anggota badan, serta ada luka yang terkena infeksi. Bakteri yang merugikan bagi hewan. Contohnya yaitu Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada ternak. Gejalanya yaitu sesak nafas, gemetar, kejang, lalu mati. Brucella abortus sebagai penyebab brucellosis pada sapi yang ditandai dengan gejala demam, nyeri sendi, dan mudah lelah. Penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Campylobacter fetus menyebabkan keguguran pada sapi. Bakteri yang menyerang tumbuhan, contohnya Xanthomonas citri menyebabkan kanker pada pohon jeruk, Agrobacterium tumefaciens sebagai penyebab tumor pada tumbuhan, dan Erwinia crassularia sebagai penyebab busuk pada daun lampu. Nah, sampai di sini adik-adik bisa paham ya tentang materi bakteri.
Sampai jumpa di video berikutnya.